Halo Kopi Bosian. Okay, so hari ini saya mau sambung cerita saya punya travel journey part 2. Jadi, jom kita bercerita. Okay, sebelum saya fly pergi Istanbul, saya pergi Cambodia dulu, iaitu Phnom Penh, Cambodia, untuk saya training kayu basikal jarak jauh, backpackers lah. Sebab saya jarang main basikal kan, so that's why lah saya pergi training dulu before start saya punya journey. Actually saya ada 3 pilihan time tu untuk pergi training basikal. Pertama adalah Malaysia, kedua Cambodia, ketiga Thailand. Jadi saya sengaja pilih Cambodia sebab yang pertama saya belum pernah pergi Cambodia. Actually Thailand pun saya belum pernah pergi, tapi itu boleh pergi bila-bila masa sebab dia sebelah semenanjung saja. And then kedua saya mau pergi tempat yang lain daripada lain, yang suasana dia lain. And then yang ketiga saya mau pergi jauh sikit dari Malaysia. Lepas tu yang keempat, paling penting ni saya ingat Cambodia ni negara yang murah, which is I thought murah daripada Malaysia sama Thailand lah. Jadi that's why kenapa saya pergi Cambodia untuk training basikal. So kami fly lah kan pergi Cambodia. Jadi dalam perjalanan pergi Cambodia tu, dalam kapal tu kami ada kena bagi satu borang, iaitu borang immigration untuk semua pelancong atau siapa-siapa lah untuk isi begitu. Jadi dia punya airport, okay, sampai je kami di sana, dia punya airport tu sangat simple. Turun je kami dari kapal, lepas tu kami ambil beg, ambil basikal kami, and then terus keluar daripada airport. I mean, pergi di depan sudah. Tidak sudah kau mau pusing-pusing cari jalan keluar. Macam di KLIA, macam saya pernah dulu sesat. Macam. So once kami sampai di luar airport, kami pun cari money changer untuk kami tukar duit kami lah dalam 500 ringgit Malaysia. So dalam Cambodia rial dia beginilah 400,000 lebih-lebih macam tu. Jadi kami sudah tukar lah kan, kami sudah tukar duit kami apa semua. And then lepas kami sudah tukar duit, jadi benda kedua adalah kami mau pergi cari kedai SIM card untuk kami beli SIM card dalam selama 1 minggu punya lah untuk aktif internet. Jadi kami sudah dapat lah, kami grab lah tu SIM card. Lepas tu time mau bayar tu kan, tiba-tiba itu owner cakap, itu penjual cakap, dia bilang harga tu SIM card dalam $7 USD. $7 USD. What? Jadi kami pun heran lah kenapa harga dia dalam $7, dalam dolar USD. Jadi kami malas mau fikir panjang, and then kami pun bayar aja $7 USD. Sebab lagi pun kami memang ada duit dolar USD lah. Jadi di situ kami fikir mungkin itu harga untuk pelancong sahaja. Mungkin juga di Cambodia ni banyak orang Amerika datang, orang US datang sana. Jadi dorang sengaja kasih tu harga dalam currency USD. So not bad jugalah. SIM card untuk 7 hari aktif internet dalam 29 ringgit Malaysia. Kalau DG macam 10 ringgit je tau. Tapi it's okay. Begitulah travel, banyak benda yang kita boleh belajar. So, ambil sebagai pengalaman lah. Time tu suasana di airport Phnom Penh sangat-sangat sesak di luar tu. Segala motor, segala taksi, segala kereta, segala inilah tuk-tuk. Okay? Dia ada tuk-tuk. Siapa tidak tahu apa tu tuk-tuk? Tuk-tuk tu ini dia macam beca lah kalau di Malaysia. Cuma kalau yang ini dia macam besar sikit. Actually saya mau try naik tuk-tuk semacam bus, tapi kami terpaksa ambil taksi yang besar, muatan yang besar sebab kami ada basikal kan. Jadi kami naik taksi je lah. Oh ya, kereta di Cambodia ni dia punya seat untuk pemandu adalah di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Jadi kalau Malaysia kan sebelah kanan. Jadi time saya di Australia pun dia punya seat pemandu sebelah kanan juga. So bermulalah saya punya training sebagai backpackers di Cambodia. Okay, time kami first kayu basikal mau keluar daripada jalan hostel tu pergi highway. Memang okay lah, tapi masih awkward sebab banyak orang di sana kan. Jadi kami sampai di highway,
Lepas tu punya banyak kereta, segala tuk-tuk, segala motor, kereta lah, apalah semua berlalu lalang, tidak pernah berhenti. Jadi kan lama-lama kan saya give up, mau tunggu, and then saya turun dari basikal saya tu, sebab saya takut. Saya turun daripada basikal saya tu, and then saya tunggu sampai reda sikit tu jalan raya, baru saya limpas. And then time tu yang saya rasa macam yang saya mau give up sudah nih. Okay, ada satu momen nih yang paling saya tidak boleh lupa. Actually dia adalah kenangan manis dan pahit saya lah. Okay, time tengah hari ni kami mau makan lah, lapar lah. Jadi kami actually mau try street food di sana. Jadi kami pergilah di area pasar. Jadi di area pasar tu memang sangat-sangat sesak lah, macam-macam lah. Kereta lah, tuk-tuk lah, segala limpas di sana. Walaupun banyak orang berjualan tepi-tepi jalan kan, tapi kereta saya boleh limpas. Jadi memang sesak. Jadi time tu kan, time saya lalu di sana, memang duduk juga lah sama jantung. Sebab kan mana tahu kau terlanggar penjual kah, terlanggar ini kah, itu kah. Sekali tiba-tiba kan saya elak-elakan, tiba-tiba saya kena langgar oleh moto. Moto lah, ada moto terlanggar saya, tapi nasib side mirror basikal saya aja yang terbengkok begitu. Jadi saya pun yang saya terkejut kan. Lepas tu kamu tahu apa yang jadi? Lepas tu saya turun dari basikal, and then saya surung saya punya basikal tu kan di kawasan yang sesak tu. Lepas tu saya punya air mata terjatuh begitu. Sebab kan saya terkejut betul. Sebab saya tidak pernah begitu kan. Sebelum ni saya mana pernah kayu basikal di bandar, mau lagi yang tempat sesak begitu. Jadi sambil saya kayu basikal tu mau keluar dari itu tempat, sambil menangis macam yang air terjun nih. Saya punya air mata, bukan yang menangis macam budak-budak, tapi yang biasalah menangis begitu, yang macam yang menyesal nih. Okay, terus kami tidaklah jadi beli makanan di sana sebab sesakan. Jadi kami pergi carilah macam gerai-gerai, restoran yang kecil-kecil. And then bila kami sampai di sana, yang gerai tu kami makan. And then time mau bayar tu kan, lepas tu macam kami kena prank 2 kali pula. Sebab tiba-tiba dia minta US dollar dia punya harga. Lepas tu yang kami pun jam lah, kenapa lagi US dollar, bukan depot cakap. Okay, jadi kami terela pergi satu kedai runcit ni, kami beli air mineral. Lepas tu sama juga dia minta duit dalam US dollar. Lepas tu kami pun research lah kenapa Cambodia dia guna US dollar. Jadi research rupa-rupanya Cambodia ni dorang memang lama sudah guna US dollar punya currency. Actually dorang memang ada guna dorang punya currency iaitu riel, tapi dorang lebih prefer guna US dollar lah. Sebab kalau dorang guna US dollar, dorang lagi untung macam tu lah. Tapi kan kalau kita bayar dalam US dollar, lepas tu kalau ada baki, dorang akan bagi dalam rial lah. Dorang bagi balik dalam rial, dorang punya currency lah. And then sama dorang tidak mau terima duit shilling US lah. Dorang tidak mau terima. Dorang mau terima duit kertas saja. Saya pun tidak tahu kenapa. So, hari demi hari sampai sudah kami punya last day di Cambodia. And then dalam beberapa hari saya training basikal di sana, finally saya jatuh sakit juga. Saya demam sebab di sana terlampau panas. Lagipun kami ada pergi satu tempat ni, dia punya jalan sangat berhabuk sebab jalan dia bukan tar, dia macam batu-batu. Jadi mungkin saya terlampau dehydrate, lepas tu banyak habuk lagi, kotor-kotoran, so jatuh sakit lah. Tapi nasib ada air kelapa untuk saya kasih reda saya punya demam lah. So far memang okay lah training basikal di sana sebab dia punya jalan rata saja, tidak ada bukit-bukit. Cuma itu sajalah dia sangat sesak kalau kamu pergi highway. That's why kami ada pergi yang tempat jalan bukan tar tu sebab dia tidak sesak di sana. And orang di sana pun kebanyakan naik basikal. Lepas tu muka-muka orang di sana pun kebanyakan macam muka orang Malaysia juga. Sampai ada orang Cambodia ni, bila dia tegur kami kan, dia cakap sama kami dalam bahasa Cambodia. Jadi dorang ingat kami ni orang Cambodia sebab kita punya muka sama dorang macam lebih kurang sama lah. Okay, lepas tu time last day kami di sana, kami pun berjalan lah santai-santai. So tiba-tiba ada orang Cambodia ni
dia tegur kami, dia tanyalah kami punya flight jam berapa hari ini. Lepas itu kami cakap lah, kami bilang petang. Dia tanyalah flight apa. Lepas itu kami kasih tahu lah flight begini gini. Saya pun lupa sudah, lama sudah kan. And then tiba-tiba dia cek untuk kami, itu flight dalam 1 jam lagi mau berlepas dari sini. And then lepas itu punya panik kami yang santai-santai lagi ini. Lepas itu apalagi kami pun packing kami punya basikal yang tidak tentu arah sudah. Time itu di tepi jalan kami packing dia basikal kami. And then kami kalau kami ambil taksi time itu memang jam, memang lambat tidak sempat. So kami pun ambil tuk-tuk, ada tuk-tuk di sana. Bayangkan kami naik tuk-tuk dengan basikal kami apa semua. Jadi kami hantam saja. Tapi nasib baik itu pemandu tuk-tuk dia faham, and then dia spotting. Jadi dia tolong kami lah laju-laju sampai airport. Jadi bila kami sampai airport 30 menit sebelum berlepas, so kami pun bayar itu tuk-tuk lebih lah sikit sebab dia tolong kami daripada kami terlepas kami punya flight. Jadi kami sampai sana dalam 30 menit lagi lah mau berlepas begitu. So itulah pengajaran dia guys. Tolong cek flight kamu betul-betul jam berapa apa semua. Walaupun kamu punya flight petang ke apakah malam ke, tolong pergi airport awal-awal supaya tidak rushing macam kami. So note to myself. So sampai sini saja saya punya cerita. And siapa-siapa yang mau tahu apa yang terjadi time kami sampai di airport Istanbul, stay tune. Nanti saya akan cerita di next video saya. And thank you for watching guys. And kalau kamu suka, kamu boleh like, share, and subscribe saya punya channel. And yeah, thank you for watching and